Halo semuanya, guys, bro, and sis, kemudian kakak, mbak, kakak, teteh, semuanya ya. Selamat bergabung di acara podcast Trisakti. Hari ini luar biasa banget karena acara podcast Trisakti dihadiri oleh para alumni Trisakti, lintas angkatan, lintas jurusan, lintas apalagi ya, fakultas ya. Dan juga ada yang orang nomor satunya alumni Trisakti saat ini. Oke, saya sebelum ngobrol-ngobrol lagi, saya perkenalkan dulu, saya Ope. Alumninya saya pergigian ya, Fakultas Kedokteran Gigi. Urusan gigi tanpa T ya, kalau pakai T jadi gigit. Nah, berikutnya ini ada Mas Kodir. Halo. Andika namanya ya. Andika Rizky. Alumni dulu namanya jurusan Teknik Perminyakan. Kalau sekarang prodi ya, karena kalau jurusan larinya ke jurusan Grogol ya. Jadi Mas Kodir ini Teknik Perminyakan, Fakultas Teknologi Kebumian dan Energi. Zaman dulu Fakultas Teknologi Mineral, FTM terkenalnya ya. Nah, yang cantik ini ya, cantik dua, cantik satu, tetep ya. Ini ada Nanda. Halo Nanda. Halo Bro and Sis, Assalamualaikum. Nanda ini Fakultas Hukum, sekarang juga tetap berkecimpung di dunia hukuman. Salah ya. Hukum corporate. Luar biasa. Nah, yang satu ini udah pasti ini sekarang adalah orang nomor satunya alumni Trisakti. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Luar biasa. Kita Bang. manggilnya Bang Silka, boleh nggak sih? Bang Silka. Oke, lebih Ya, mesra Bang lebih Silka mesra ya. Bang Silka, Silmi Karim. Tepuk tangannya dong. Keren. Oke, sebelum mulai saya mungkin akan informasikan dulu bahwa acara di studio Universitas Trisakti ini kita semua sudah melalui prokes yang cukup ketat ya, kalau enggak bahaya banget. Jadi kita sangat-sangat memperhatikan prokes. Yang kedua, nah ini nih yang seru juga untuk para partisipan ataupun nanti yang ikut ya, jangan sampai pindah channel ya, langsung ikutin sampai habis karena nanti akan ada bagi-bagi hadiah atau voucher. Asik kan? Syaratnya gampang. Satu ya, adalah tentu ya harus buka channel link kita, kemudian nanti subscribe, kasih like, kemudian kasih komen ya. Nanti di akhir acara akan kita berikan siapa yang akan dapat. Baik, untuk melanjutkan ngobrol-ngobrol dengan the best of top men. Waduh, pokoknya seheboh banget. Sekarang jadi orang nomor satu dari alumni Trisakti ya. Jadi ikatan alumni Trisakti. Saya izin dulu nih bacain dulu riwayat kehidupannya beliau. Oke, aku kepo. Siap. Kepo nggak sih? Kepo banget. Nah, jadi Mas Silka, Bang Silka, Bang apa Mas ya? Oke. Abang Silka ini dari ekonomi, jurusan manajemen ya? Jurusan manajemen atau prodi manajemen tahun 92. Wow, 92. Manajemen 92, kemudian ambil magisternya di UI, kemudian juga di Georgetown University, kemudian ada lagi program in Advanced Security itu di Jerman ya, di Jerman, bukan Jejer Kauman, oke. Kemudian NATO School itu juga Jerman, kemudian di bidang pertahanan nasional dan internasional itu di Harvard University, keren-keren banget universitasnya ya. Dan Naval Postgraduate School di bidang manajemen pertahanan ya. Ini beliau tahun 2000, itu sekolah mulu ya. Jadi kapan pacarannya? Wah nanti kita tanya ya. Oke. Penghargaan banyak banget ya, dan salah satunya adalah bintang Dharma Pertahanan dari Menteri Pertahanan 2014. Tapi kayaknya sebenarnya bukan tentara ya, tapi di bidang pertahanannya oke banget ya. Nah, beliau ini ya sekarang Direktur Utama PT Krakatau Steel. Udah siapa sih yang nggak tahu ya Krakatau Steel, heboh, keren banget. Dan beliau ini juga terkenal sebagai dokternya BUMN yang sakit gitu katanya. Saya dengar. Jadi kalau ada BUMN yang agak-agak sudah mulai sakit, agak-agak demam gitu, beliau adalah dokternya. Oh, gitu ya. Vaksin. Divaksin dulu, lalu di booster gitu ya. Karena beliau ini seorang profesional muda yang akhirnya membuat BUMN yang sakit-sakit itu jadi sehat. Wow, ya. Keren banget. Makin membanggakan ya Mami Ope ya. Iya benar. Oke, mungkin Anda mau tanya-tanya nih. Itu kan tadi sekilas kehidupan beliau. Abang,
Aku deg-degan. Aku beberapa kali podcast, sumpah baru kali ini aku deg-degan. Entah di sebelah aku adalah orang yang sukses atau orang yang tampan, tapi jelas-jelas Terima kasih Mbak. aku deg-degan Kodir. Kirain saya. Abang Kiri dong. Nanda izin santai ya Bang ya, supaya Nanda nggak deg-degan jadi Nanda santai. Mami, Nanda izin santai. Ya, mangga. Aduh, sungguh ya Bang. Sebagai alumni Trisakti, aku bangga punya sosok alumni seperti Abang Silka. Dari teman-teman, dari semua adik-adik kita Sivitas itu mulai kepo dengan Abang. Keponya sebenarnya sudah lama, tapi makin jedar kita RUA kemarin Bang, itu makin kepo sosok Abang Silka yang fenomenal dan hits. Jadi terus terang saya mewakili teman-teman dari alumni Trisakti dan adik-adik kita merasakan bahwa ini adalah euforia yang memberikan suatu aura baru bagi kita. Aura yang apa ya, lebih gimana meriah dan seperti apapun semangat itu. juga ya. Lalu Bang Silmi, ini aku udah contekan sedikit. Semalaman banyak ya yang telepon ya, WhatsApp ya, banyak. Menggambarkan sosok pria yang sukses dan tampan. Masya Allah. Gimana rasanya Bang? Abang Silmi merasakan seperti itu nggak sih? Kalau saya biasa-biasa aja. Abang merasakan biasa-biasa aja. Oke, tapi kalau dari teman-teman, apalagi cewek-cewek, mewakili pengurus IKA Trisakti dan teman-teman Trisakti semua, merasakan bahwa kita mempunyai sosok IKA Trisakti satu yang sukses dan tampan. Kita mensyukuri loh Bang, alhamdulillahirobbilalamin itu adalah benar. itu mudah-mudahan benar dan mudah-mudahan segala sesuatunya itu adalah tetap menjadi seperti itu. Abang yang humble, ya kan? Tampan pasti. Menurut aku pasti banyak ya Bang, mantan-mantan abang yang nyesel kali ya. Ya nggak sih Bang? Ya kan, Mami Ope setuju nggak? Iya. Atau malah ada yang Pasti. secret admirer atau cewek dekat cinta lama belum kelar. Justru itu aku ingin mengorek sedikit. Maaf kalau Nanda agak-agak kurang sopan ingin kepo, tapi hanya di channel YouTube IKA Trisakti seorang Silmi Karim kita bisa korek-korek unlimited pertanyaan. Oke? Janji ya Bang ya? Kayak truth order ya. Jadi deg-degan. Oke, jangan usah deg-degan, makanya Nanda juga jadi deg-degan deh. Abang Silka, Silmi Karim, sukses dan tampan, digandrungi oleh banyak cewek-cewek. Pastinya Bang, kita nggak pura-pura itu yang terjadi. Arti kata Bang Silmi dulu itu di kampus pernah pacaran nggak? Nah, tarik nafas atau baca doa. Dulu berteman aja. Berteman. Abang nggak pernah punya pacar di kampus? Ya teman deket aja. Teman dekat. Yang pacar nggak ada bener? TTM. Beneran Bang? Serius nggak ada pacar bener di kampus? Gak ada temen aja. Oke. Tuh jadi grogi gini kapan lagi seorang direktur BUMN bisa Kita maju? persiapannya pertanyaan-pertanyaan apa Oke, yang ditanya ini mati Nah, gitu. Out of the box yang nonton adalah para viewer Ikra Cantik. Kalau di situ ada mantan abang. Maaf ya guys, girls, aku bersama abang Silmi. Anda yang lagi tuh pernah nolak, kasihan kan? Yang TTM ya. Iya, makanya yang ditolak, yang pernah nolak abang sih pernah ditolak abang. Alhamdulillah belum. Nah, nggak pernah ditolak. Kodir pernah ditolak nggak? Belum pernah juga. Oh, keren banget. Kodir belum pernah ditolak. Oke, keren. Abang, kalau ngomong dulu abang zaman di Trisakti di kampus tahun 92. Abang pernah ada kesan apa yang paling berkesan bagi Abang Silka? Ya, di sini itu kan hype banget dulu ya. Terus kemudian juga salah satunya itu ya dulu sih saya bangga banget sebagai mahasiswa di Trisakti. Terus kemudian juga salah satu yang paling ingat susah cari parkir gitu ya. Terus wasi junior nggak boleh bawa mobil, kita naik bis gitu, happy juga. Jago parkir kan Bang? Oh jago. Jago parkir. Berarti nggak diragukan memang alumni ya? Betul. Nggak perlu Dan kita diverifikasi. ngelobi buat dapetin stiker kan. Ya, Kita baik-baikin senior. Oke, jadi abang seorang Silmi Karim saat ini pernah mengalami hal itu Mami Ope? Seru banget. Seru ya Bang? Seru. Jadi Terus- pengalaman Luar itu yang ya. paling ibaratnya paling Dan kita senang di kampus kan, maksudnya senang di kampus, di kantin, duduk-duduk segala macem. Terus sweet-sweetin cewek nggak Bang?
Nggak sulit sih. Zaman dulu kan belum ada chatting ya. Bukan, dulu kan zaman-zamannya anak-anak Catcalling. ekonomi. Iya, kalau lewat Ekonomi ya. kan cewek-ceweknya sama anak hukum 11-12 lah ya, cantik-cantik. Jadi dulu tuh ada istilah panggilannya tuh good morning, selamat pagi, baju kuning menarik hati. Itu anak ekonomi. Dan itu anak ekonomi. Ya itu angkatan-angkatannya Bang Silmi. Pengalaman aku. Terus itu kan cerita para favoritnya Bang Silmi waktu itu yang ngefans sama Bang Silmi. Bang Silmi pasti punya favorit dosen cewek dong. Ya sebenarnya kalau favorit dosen nggak terlalu dalam konteks pelajaran iya. Benar. Kalau dari konteks yang lain nggak kayaknya. Masa sih kalau curi-curi pandang atau semangat jadi kuliah ada nggak? Kan dosen-dosen Trisakti sekelas Mami Ope itu kan cantik-cantik Bang. Kalau aku jujur dulu kan di FH dosen-dosen cowok ganteng. Itu ada semangat pagi, bangun pagi. Kalau di Abang dulu gimana? Waktu itu sih biasa aja. Sama ya Bang ya? Nah, lebih daya tariknya itu malah ketemu teman-teman gitu. Oh gitu. Oh, lebih bikin semangat tuh teman-teman ya Bang. Teman-teman. Makanya sampai saat ini Bang Silmi temennya banyak. Iya, banyak. Gak salah kalau Bang Silmi jadi IKA Trisakti 1 Iya. karena temennya banyak. Itu bener banget. Itu ya bener ya Bang ya. Jadi karena temennya banyak bisa jadi. Lintas fakultas. Nah, tuh ya buat adik-adik bro and sis. Jangan lupa punya temen yang banyak. Siapa tahu next kalian akan menjadi IKA Trisakti 1. Seperti Bang Silmi kan. Oke. Kalau itu zamannya dulu kegiatan-kegiatan ikut nggak aktivis gitu pas Dulu sekarang. sih kalau organisasi enggak, tapi kalau yang paling sering itu main bola. Saya ikut sampai sekarang kan masih main Ya, bola masih sama main bola teman-teman ya, Bang, Trisakti. ya? Oh, oke. Ya, jadi ya itu hiburan lain, tapi sebenarnya zaman dulu itu lebih banyak kita itu kan pengen cepet selesai kuliah walaupun dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Oke. Terus kemudian juga ya memang harus diakui bahwa suasana dulu kan enak buat duduk-duduk ya, buat nongkrong. Belum ada handphone, tapi kita mau janjian gampang. Saya juga bingung tuh. Bisa aja. Bisa ya, belum ada handphone. Tempat favorit Abang nongkrong di mana dulu? Di kampus tuh dulu ada di depan gedung gedung yang hukum S ya, atau S tuh ekonomi. Ekonomi KIH. KIH, depan KIH tuh dulu ada Mami Trisera. Fakultas Hukum Mami Ope. Jangan-jangan dulu pernah lihat Nanda. Jadi nggak pernah ke kampus B ya, ke FKG FK ya? Oh ya, kasarnya keluar dulu jauh Oh, gitu naik ya, bajai, jauh ya, puter naik balik naik bajai. bajai. Gitu ya Sama Bang. ada pendopo tuh di situ. Oh iya, pendopo, benar. anak desain gitu kan. Betul, anak desain. 90-an memang lagi Benar. dibersihkan ya, jadi outdoor ya. Oke, dulu kan outdoor, tempat kita ada acara-acara musik, ada juga toko di situ, toko buku ya di situ Mami Ope ya. Oh jadi Radio. Abang itu demen banget nongkrong di kampus, ketemu teman-teman di bawah pohon rindang itu ya Bang ya? Iya. Pasti. Bang, teman-teman kenakalan apa tuh Bang yang Abang paling inget banget waktu zaman di kampus? Abang pernah paling nakal? Melakukan apa? Paling nakal deh, berantem kali mungkin? Ya pernah ikut-ikutan aja. Berantem, Bang? Ya pernah ikut-ikutan. Ya. Wow, keren ternyata. Pernah berantem tuh keren loh lo. Salah ya? Tapi bukan tawuran. Bang. Enggak dong, jangan tawuran. Tapi nggak berebutan cewek kan Bang? Enggak. Rebutan parkir? Rebutan parkir ya pernah. Tapi nggak pernah ngempesin ban. Itu yang ada Oke. Oke, mungkin itu kali ya. Iya. Kaitannya tuh dengan Aktivitas dinamika kegiatan. aktivitas kegiatan di kampus, akhirnya kebawa nggak di dunia Sekarang. Harus diakui dalam perjalanan karir saya itu salah satu yang saya anggap mempengaruhi itu ketika di Trisakti. Trisakti. Karena di situ terus terang saya diajak awalnya kan kalau zaman dulu tuh pengen jadi pengusaha nih, ya. Entrepreneur ya. Nah, itu Entrepreneur ya. itu teman-teman Trisakti yang ngajakin kita bikin akte, Betul, ya kan? betul. Lagi kuliah, Iya, gitu tahu nunjukin akte nih udah jadi, ya kan? Gitu. Kayak gitu-gitulah. Oke. Dan itu udah bangga banget kan. Udah gitu sempet kerjaannya belum jelas, kemana-mana pakai dasi, gitu kan. Sampai kuliah pun pakai dasi, gitu gitu. ya. Itu Ya kalau- nora-nora zaman dulu lah. Biasanya kalau dulu kan ada yang pakai dasi gitu, kita ngomongnya lo mau bohongin siapa lagi? Gitu ya Bang. Itu sekalian lah. Sekalian ya. Itu seru. Itu
ngomongin kegiatan. Kegiatan berarti Bang Silmi juga aktif di kegiatan kampus, termasuk sepak bola juga, olahraga juga. Kalau di organisasi sempat aktif nggak Bang? Enggak. Enggak Saya ya? enggak aktif waktu itu, lebih fokus karena waktu itu saya bikin usaha bareng-bareng teman Trisakti itu tahun 94. Jadi baru semester Gitu, semester keempat ya? kelima. Coba, Bang. Semester kelima. Sebutin dong nama-nama temennya yang ngajakin Abang usaha itu. Ada tuh Oki. Oki. Terus ada anak FH juga kalau nggak salah tuh Arif apa semua dan Oh, ada hai Bang Oki, hai Bang Arif. Kalian yang dulu ngajakin Bang Silka Iya. bikin PT. bikin PT yang menyebabkan duit master habis dipakai. Akhirnya kita nggak jadi master, stuck gitu kan waktu gitu. itu. Iya. Jadinya master Iya. dalam hal PT-PT-an. Iya. Membereskan PT-PT, membereskan Orang tua ya? BUMN. Iya. Oh. Orang tua minta Oke. Uang Iya. ya. Lagi buat Jadi udah master. disediain untuk Habis. kuliah nanti selesai dari Trisakti habis tuh duit. Iya kan? Oke, ternyata ya Itu Bang gara-gara Silka. Trisakti juga tuh. Terus Oke. mobil juga kita lease back. Oh, Iya, iya. lease back tuh itu mobil kebetulan atas nama saya gitu. Kita duitin juga. Oke. Gitu di-leasingin lagi buat Biar dapat modal duit dan lagi, alhamdulillah buat modal habis. lagi. Terus mobilnya balik nggak? Balik alhamdulillah. alhamdulillah. Trisakti banget Nah, ekonomi. iya. Oke. Makanya saya bilang Nah, kalau misalnya saya langsung sekolah, waktu itu rencananya saya pulang tuh mau jadi pegawai negeri. Oke. oh gitu. Gitu awalnya, ya kan? Ternyata karena duitnya udah kehabisan, akhirnya jadi stuck gitu dan sampai sekarang gitu. Ya udahlah, Oke. itu namanya perjalanan hidup. Nggak, Kodir gimana? Oh, Kodir gimana, Dir? Kepemimpinannya tuh dilatihnya di mana tuh Bang? Ya gara-gara bisnis itu, otomatis kan waktu itu usia masih 22 tahun. Saya dikasih kepercayaan waktu itu dengan salah satu grup besar, ya, konglomerat di Indonesia zaman itu, untuk satu pekerjaan yang cukup berat lah, ya. Terus kemudian di situ saya ngalami 22 tahun tuh ngalami ada demo gitu. Oke. Jadi kalau sekarang ngadepin atau apa ya udah biasa 22 tahun udah ngadepin demo ya. Terus jadi Ngadepin demo ya udah jadi biasa. pengalaman apa istilahnya dulu itu ya itulah yang membuat sekarang itu ya menghadapi segala macam persoalan bisa bayangin duit sekolah hilang, mobil iya. liwat, ngadepin demo, Iya. secara mental udah Terlatih. terlatih Terlatih. dan itu belum lulus waktu itu. Wah. Belum lulus gitu. Jadi saat itu ya otomatis karena kita biasa susah kan, namanya kan kita pertanggungjawaban, ditanya sama orang tua, kok kamu nggak berangkat iya nanti ini lagi ada ini, padahal sih duitnya udah nggak ada. Ya, gitu. Jadi Luar biasa. ini baru kita buka sekarang nih. Ternyata ya. Ini kalau Ternyata. ibu saya ngeliat ya. Ternyata ya dulu ya kamu ya. Gitu, Waduh. Asal nggak ngajarin anak saya aja tar. Tapi itulah pilihan ya Iya, Tuhan iya. udah ngasih jalan ya, ya akhirnya kita menjadi ya jadi tough lah gitu ngadepin Oke. persoalan yang berat pun ya insya Allah Iya, ada masalah belajar Iya. menciptakan solusinya juga harus tahu Jadi ya. Bang Kodir tuh ya. Apalagi tadi Bang Kodir artinya gitu tuh Bang. Terus gimana Apa Bang? Iya. Setelah aktivitas dulu itu. deh. Kan ada Saya dulu. cukup takjub ngelihat itu jawabannya Bang. Makanya aku juga takjub, artinya satu pengalaman Bang Isilka Iya. zaman di Trisakti adalah memiliki teman-teman yang mengajak untuk entrepreneur, Iya. ya Bang ya, Dan dengan babak belur. menggunakan uang sekolah Iya. yang harusnya udah bisa pergi terbang Iya. sekolah dipakai loh. pakai. Untung jadi orang beneran. Kalau Ya, enggak, kalau aduh. enggak, waduh. Tapi justru itu jadi pengalaman. Pengalaman. Gitu, jadi bisa ngatur Iya. semuanya. Pengalaman ya. pahit, pengalaman dulu-dulu mungkin ada yang kurang, terus ada yang gimana-gimana jadiin pengalaman dipakai sekarang ya Bang ya. Dan Memang banget. bagaimana mau deketin cewek gitu dari 96 udah mikirin utang tuh 95 udah ini gimana nih cicilan gitu kan giro belum beres Oh, 22 tahun udah mikirin cicilan deh Bang ya? 21 21, Iya, luar biasa loh. Agak sempet malam minggu. enggak boro-boro tidur Waduh. supaya cepet Senin karena Tepuk tangan masalah dulu, masih tepuk tangan dulu. Ini untold story ya namanya ya. Iya, Sesuatu yang iya, tidak benar. pernah terbuka ya Mami Iya, Ope Bang iya. Kodir ya. Iya, Selama benar. ini ternyata Bang Silmi Karim memiliki story yang dulu nekat. Nekat. Coba Iya, kalau kalau- anak-anak sekarang. Aku nanya boleh kan Boleh ya? dong. Tadi kan Bang Silka bilang kepemimpinannya terbentuk sama latihan-latihan yang buka usaha segala macam itu. Ada nggak
resep gitu untuk kepemimpinannya Mas Silka. Kayak misalnya waktu aku di Australia, aku kerja sama supervisorku tuh tiap hari aku dianterin makanan. Jadi di meja kerja aku ada makanan yang ngasih supervisor. Aku bilang, ini apa maksudnya? Dia bilang, kalau saya kasih kamu baik, kamu akan kasih saya terbaik. Nah, ada nggak kalau di pengalamannya Bang Silmi masalah-masalah kepemimpinan? Itu tentu ada ketika saya selalu bilang begini, tapi itu setelahnya ya. Jadi menjadi pimpinan itu kita harus melayani, jangan dibalik, jangan mau dilayani. Bukan artinya kita menjadi pelayan dalam konteks yang seperti pelayan, tidak, tetapi paling tidak menyiapkan apa-apa yang dibutuhkan oleh anak buah sehingga mereka mudah untuk bekerja. Terus kan kemudian saya juga percaya betul apa yang namanya positive mindset ya, terus kemudian kita memberikan kebaikan itu juga akan berbalik walaupun mungkin indirect ya, itu juga salah satu yang saya rasa penting ya, dan akan mempengaruhi teamwork, leadership dan lain sebagainya, dan trust juga ya. Kayaknya human touch ya, kayaknya juga ya personal touch gitu ya, perlu ya. Jadi kayaknya dikasih Tapi efektif banget Mbak, seperti yang Mbak gitu ya. Ope bilang kan, BUMN sakit langsung jadi sehat, gemuk lagi. Iya, jadi gemuk lagi. Bukan cuma selamat tapi berhasil gitu. Kalau nggak ada itu tadi mindsetnya abang kita ini yang melayani, men-serve ceritanya, nggak mungkin tuh BUMN ya biar aja dia sakit gitu sampai dai. Yang dai kayaknya bisa jadi strong lagi. Dan luar biasa. waktu itu tuh saya tahun 95 itu mulai saya puasa Senin Kamis dan nggak putus. Wow, luar biasa. Sampai 2000 berapa tuh? Tahun 2003 gitu. Jadi karena tempaan-tempaan itu ya, otomatis kan kita berusaha untuk mencari solusi yang lain gitu dengan mendekatkan diri kepada yang kuasa ya. Maksudnya di sini adalah Tuhan ya, Allah Subhanahu wa taala. Saya coba nih, apa sih yang kira-kira saya belum lakukan. Nah itu terbentuklah. Jadi kalau menghadapi hal-hal yang pahit pun, saya biasanya ya tenang aja gitu, nggak panik, nggak merespons dalam arti yang, kan ada orang yang responnya reaksioner gitu. Kalau saya tenang dulu, biarin aja dulu ya, nanti kita jalanin ya, kita hadapi gitu, sehingga itu akan sangat mempengaruhi ketika kita menakodai organisasi yang besar ya, bagaimana kita menyikapinya supaya itu tidak kemudian membuat kepanikan ya kan. Kalau pimpinannya itu bisa tenang ya, bisa menghadapi itu dengan baik ya, di bawahnya juga tenang. Dan saya juga percaya yang namanya kita harus jaga kondusivitas gitu ya. Nah itu yang akhirnya kemudian ya cukup membuat teman-teman dalam arti di rekan kerja segala macam itu cukup nyaman gitu. Tidak ada perasaan was-was, mereka bisa mau-maunya aja, tapi tentunya karena bukan berarti semaunya ya, tapi lebih memberikan ruang kepada rekan-rekan kerja, mitra kerja saya untuk berkreasi. Dan kemudian kan begini, ini juga ada hal yang saya mesti juga sharing ya. Tuhan itu kan menciptakan manusia kan dengan 2 mata, 2 telinga, dan 1 mulut kan. Ya artinya kita harus banyak melihat, harus banyak mendengar dibandingkan kita ngomong. Gitu. Jadi ya otomatis ya sebagai pimpinan itu kan harus banyak dengar. Terus harus banyak lihat juga. Jangan baru cuman dengar satu, kuping tipis, reaksi, memaki atau harus kuping yang satu lagi gitu. dengar lagi. Jadi kita mesti dikasih 2 ya berarti harus lebih banyak. Dikasih lihat harus lebih banyak. Gitu. Ada yang reaksional, marah segala macam. Gitu. Padahal dia belum dengar, belum lihat situasinya seperti apa. Hal-hal ini juga akhirnya membuat Bang Silmi ini bisa mencapai suatu tempat posisi yang oke banget ya. Bukan ini Bang Silmi memang temannya banyak, jadinya makanya dia diangkat tuh jadi bos gitu. Enggak juga kan ya. Mudah-mudahan enggak ya. Nah, apalagi sekarang menjadi CEO BUMN terbaik loh gitu. Kalau ya itu tadi karena dapat award loh Papi. Dapat award loh. Iya. Saya datang tuh selamat ya Bang ya. Tahun-tahun. Saya datang waktu itu ikut banget. Saya waktu pas Rektor Trisakti waktu itu juga dapat. Jadi, wah ini alumni Trisakti gitu. Iya. Pas di salah satu Kadarsa ya, itu ya. Prof Kadarsa juga dapat sebagai rektor terbaik.
banyak. Mami kalau gitu kita kepo nih ya. Iya. Abang udah ada di IKA Trisakti Iya. ya? Udahlah. Oke. Tiba-tiba, terus menurut Abang, apa nih visi misi Visi-misi. dan langkah-langkah Abang ke depan Untuk IKA organisasi Trisakti Ikatan khususnya Alumni dan Trisakti. Universitas Trisakti umumnya? Iya. Ngedengerin Mbak Ope ketua bidang kan? Secara umum itu kan dimanapun gitu ya, kita kan hidup itu harus memberikan nilai tambah. Ya. Oke. Nah, nilai tambah itu kan diawali dengan potensi. Ya. Nah, potensi-potensi yang ada yang dimiliki oleh teman-teman alumni maupun juga universitas sendiri, ya kita kumpulkan, kita gabung, ya untuk kemudian kita berikan nilai tambah untuk bisa memberikan dampak positif kepada kampus, kepada alumni sendiri, ya, kepada pihak-pihak, termasuk juga tidak terbatas kepada masyarakat gitu kalau bisa. Sinergi ya, Bang. Sinergi. Jadi sebenarnya simple aja. Ini kan sebenarnya sosial, Iya. kita berlomba ikhlas, Iya. ya. Berlomba Tidak ikhlas. ada agenda-agenda yang kiranya istilahnya untuk hal yang sifatnya pribadi, lebih kita berbuat, terus kemudian orang bertanya, lu mau dapat apa sih? Saya pikir kita harus rubah, ya. Ya, dengan kita mindsetnya itu kita memberikan keikhlasan, otomatis suatu saat akan ada mungkin indirect dari tempat lain yang kita juga Nggak bisa tahu ya, Bang. mendapatkan ganjaran, Ganjaran, balasan. gitu. Jadi dibikin ini aja, dibikin positif Oke, aja. baik. Oke, Mami. Kayaknya, aduh, nggak akan habisnya nih ngobrol Nggak sama akan gue. habisnya. Tapi mungkin untuk supaya seru, ada refloor nih, saya undang. Mungkin ada 1 atau 2 pertanyaan untuk Bang Sil. Bang Salah tuh, PLT. Bang Sahala. Oke, coba mic bisa diserahkan. Bang Salah mungkin bisa, ya. Silakan. Ya, terima kasih Mbak Ope, Mbak Silvi, Mbak Nadia, dan Mbak Godin. Senang rasanya ada di acara ini. Dan selamat kepada Bang Silvi sudah menjadi pimpinan ketua IKA. Terima kasih, Bang. Ada harapan dan juga keinginan kiranya bagaimana program yang sudah ada dan apakah tetap diteruskan. Karena ini aspirasi dari kawan-kawan semua. Itu yang kami inginkan. Terima kasih. Oke, monggo, silakan. Langsung ya. Langsung Jadi saja. kan tentunya kita berpikir bahwa apa yang sudah ada, yang sudah baik, tinggal diteruskan. Ya. Apa yang perlu disempurnakan, kita sempurnakan. Itu dimanapun Oke. Good point. kita jangan asal baru, asal beda. Sesuatu yang memang baik, itu ya dia. udah. Ini baru alumni Trisakti. Sepakat ya Bang ya? Sepakat. Nambah bang. Nambah Bang. Lanjut. Satu lagi dari Bang Odin. Habis RUA kemarin tuh kan abang sempat komentar ya di media, aku baca di Tempo kalau nggak salah. Abang menyoroti tentang pandemi, lalu sedikit menyentil tentang keadaan dunia yang sedang tidak baik-baik saja. Menurut abang seperti apa bang? Ya, situasi uncertainty seperti saat ini, ya tentunya kan kita harus bisa mengantisipasi. Kita diajarkan dalam upaya bagaimana kita menghadapi situasi yang berat itu kan dengan bagaimana kita mengantisipasi. Nah ini perlu kalau untuk sebagai pimpinan gitu ya kan, karena mengayomi juga baik itu perusahaan maupun juga lingkungan ya, ataupun juga apa tentunya organisasi ya, itu kita harus bisa mengantisipasi ada apa. Yang sekarang menjadi fenomena itu kan adalah asal muasal Rusia, kemudian diikuti dengan kenaikan-kenaikan harga-harga bahan pokok, termasuk juga energi dan lain sebagainya ya. Dan ini kalau buat saya pertama adalah ruang lingkup kita di mana. Misalnya ruang lingkup kita kan pekarangannya. Ya, jadi Jenderal Sudirman tuh dulu pernah bicara bahwa jaga pekarangan masing-masing. Oke, pekarangan saya ada di Krakatausti. Artinya saya mengamankan yang memang di wilayah ini. Jangan sampai kemudian kita tidak bisa bertahan dengan suatu dinamika yang ada. Perubahan. Nah, kalau misalnya kemudian kita lebarkan lagi ke hal yang lain juga sama pendekatannya. Benar. Pandemi mungkin udah mulai berkurang ya. Kita lihat sudah mulai agak kendor lah dalam konteks bukan kendor ini negatif, tapi Level memang sudah 1 ya merupakan sekarang. kebutuhan di mana arus
manusia ya, traveling itu sekarang udah mulai agak bebas ya. Tetapi kita tentu harus tetap waspada ya, karena jangan sampai euforia ini kemudian menjadi satu pandemi baru, bukan pandemi tapi ada fourth wave atau hal-hal Iya, yang hal lain. Gelombang yang baru yang lagi yang ya. Gelombang berbahaya. lain, ya, Tetap kita waspada. Ya. Nah, tentu di sini antisipasi itu juga bukan hanya dalam konteks bagaimana kaitan dengan kita sendiri, tapi ekonomi ke depan. Karena ini saling berkaitan. Ya. Tapi saya percaya bahwa kita memiliki pimpinan-pimpinan yang bisa juga sudah mengantisipasi itu, ya. Dan saya juga mendengar langsung bagaimana pemerintah mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan yang terjadi. Ya, kita berharap semuanya juga bisa sesuai dengan apa yang diharapkan oleh masyarakat. Amin. Amin. Oke, satu lagi tapi pertanyaan pendek. Saya deh Mbak. Oke. Oh no, Oke, Bang sebentar. Anco. Bang Anco ini alumni Minyak. Minyak. Oh enggak ya? Ada Enggak gitu ya? sama ini. Bang, Minyak. terima kasih udah bergabung di acara hari ini. Sempat sebentar WhatsAppan. Yang mau tanya pendek aja sih, bukan pertanyaan sebenarnya, menghimbau apa kepingin ngajak. Boleh membantu kita untuk lebih bersatu lagi nih Trisakti ini. Iya. Karena kan kalau di luaran mungkin ada yang cerita yayasan dan universitas. Nah kebetulan kita sebagai alumni kepingin banget bisa Bersatu. menyatukan kembali gitu. Dan mudah-mudahan di kepemimpinan Bang Silmi kita bisa mewujudkan itu gitu. Amin. Amin. Sanggup ya Bang ya? Kalau ini permintaan kan, Iya, tentunya permintaan. Dipenuhi dong. apa yang harapan itu kan kita mesti tindak lanjuti, dan juga bukan karena saya tapi karena teman-teman Iya. juga, rekan-rekan bisa saling menguatkan kan. Kalau digabung ini kan menjadi suatu kekuatan. Iya. Ya semoga itu juga akan memberikan efek positif juga kepada teman-teman yang masih misalnya belum menyatukan hati atau menyatukan diri. Ya mudah-mudahan ini menjadi satu trigger yang baik buat kita semua. Iya. Dan siapa sih yang nggak pengen kalau kampusnya menjadi kampus yang hebat, Betul ya kan? banget itu Bang. Kita yang punya concern Iya. itu karena kita jebolan Iya. di sini kan. Spirit udah dapat Mami. Spiritnya sudah dapat. Baik, jadi sebelum menutup mungkin saya sedikit closing, sedikit ngambil dari Kesimpulan. Bang, ya kesimpulan. Kalau yang saya tangkap, pokoknya tugas Bang Silmi itu semua dilakukan dengan ikhlas dan ternyata zaman kuliah. Nah ini nih ya untuk adik-adik mahasiswa, kemudian juga calon mahasiswa baru karena saya dari universitas ya. Jadi ayo masuk ke Trisakti karena ya ini dia tadi pengalaman yang ada di Universitas Sakti belum tentu ada di universitas lain ya. Jadi ayo daftar ke Universitas Trisakti dan nanti itu tadi banyak teman ya. Saya juga kalau lagi kuliah saya bilang sama mahasiswa jangan hanya di FKG ya, cek toko sebelah. Ketemu nanti yang dari perminyakan, ketemu yang dari mesin, ketemu dari dari ekonomi. Itu jadi penting banget. Mungkin dari Nanda bisa ditambahkan? Kalau aku sih Yang paling tidak abang ini adalah satu abang yang menjadi panutan untuk Iya. kita saat ini. Setidaknya mudah-mudahan ke depannya Bang, kita masih bisa diberikan kesempatan untuk ngobrol-ngobrol asik lagi sama abang, mengorek-ngorek, apalagi memberikan wejangan-wejangan. Terakhir nih Bang, wejangan apa dari abang bagi kita semua alumni IKA Trisakti? Ya, kita mesti kedepankan silaturahim ya. Terus kemudian kita bisa saling memperkuat agar kemudian nantinya kita bisa saling bersinergi ya, untuk sama-sama kita saling mengisi. Mungkin ada yang berkelebihan gitu bisa membantu yang berkekurangan, ataupun yang sedang ada kewenangan bisa mensupport yang lainnya gitu ya. Luar biasa. Kita mengucapkan amin, amin Ya, ya robbal amin. alamin. Kita Sakit. mendoakan ya Mami Ope Ya. Bang Kodir, Siap, abang Teman. selalu sehat, Amin. abang selalu diberikan kekuatan, kebahagiaan dalam menghadapi tugas-tugas Ya. abang ke depan. Terima Closing, kasih, Mami sama-sama. Ope. Oke. Bang Kodir ada sedikit? Kalau aku justru ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya Bang Silka mau mewakafkan dirinya buat Trisakti, buat Betul. IKA Trisakti. Ternyata di hari itu Bang, di hari RUA dan pengumuman Abang terpilih, menggema kemana-mana. Menggelegar. Teman-teman saya nggak Menggelegar. pernah tahu tentang Trisakti, yang tadinya sedikit desperate, semuanya bangga lagi punya sosok seperti Bangkit Abang. lagi. Alhamdulillah. Dan Terima kasih. ya mudah-mudahan kita
bisa bantu abang untuk menjaga Trisakti ini Amin. melalui keberagaman yang tadi abang bilang, dan organisasi IKA Trisakti ini bisa maju di bawah kepemimpinan abang. Indahnya keberagaman ya. Oke. Sebelum closing, ada kenang-kenangan dari kita semua nih, dari alumni. Mungkin kita akan ke sebelah sebentar. berdiri ke sini, Bang. Oke. Ya, berikut ini adalah penandatanganan sebagai welcome to IKA Trisakti Podcast. Jadi menjadi anggota podcast dari Ikatan Alumni Trisakti. Oke, bisa diangkat sedikit biar kelihatan kamera. Wow. Oke, ada lagi kenang-kenangan dari Ikatan Alumni Trisakti. Mungkin Bang Sahala bisa memberikan. Ya, move together, strong forever. Oke. Berikutnya Bang Anco dari TUI TV. Ya. Ya, ini pin sebagai tanda bahwa kita semua Trisakti berkeluarga satu. Ya, terima kasih dari Trisakti untuk Indonesia. Ya, sukses sekali. Dan yang terakhir, saya mengatasnamakan Universitas Trisakti. Mungkin ini ya nggak usah, nanti itu saya pengalungan sendiri, pribadi, CL. Oke, ini dari atas nama Rektor Universitas Trisakti, Bang. Ini dari Universitas Trisakti. Iya. Waktu wisuda, lain-lain. Oke, terima kasih semuanya. Dan ada lagi yang mau memberikan kenang-kenangan? Oh, nanti foto. Baik. Ya, sambil nggak apa-apa. Oke, bisa di. Ya, dan dengan demikian podcast Trisakti kita akan tutup dengan ucapan alhamdulillahirobbilalamin. Sehat-sehat untuk kita semuanya. Sampai jumpa di program berikutnya. Stay tune. Ya. Baik, karena ini sebentar lagi menjelang bulan Ramadan, dan tadi kita sudah dengar bersama bagaimana ketum Trisakti yang sekarang sudah mengarahkan untuk menyatukan kita semua. Tentunya kita semua berharap beliau adalah seorang ketum yang mempunyai jiwa kepemimpinan yang baik untuk ke depan, untuk kita seluruh alumni dan amatir tentunya. Untuk kali ini saya akan membacakan sebuah puisi karya saya berjudul Pemimpin itu harus berjiwa seorang zahid. Bung, Mbak, ini Indonesia. Seorang pemimpin itu harus berjiwa zuhud, atau seorang yang sudah zahid pada dunia. Zuhud artinya seorang yang sudah kaya harta secara duniawi dan tidak lagi mengejar harta duniawi, apalagi dengan keserakahan jiwanya, karena jiwanya sudah kaya dengan rasa bersyukur kepada Tuhannya. Bukan lagi dengan cara menggelapkan uang-uang dari proyek-proyek instansi pemerintah untuk pembangunan negara yang bukan haknya. Bung, Mbak, ini Indonesia. Seorang pemimpin yang berjiwa zuhud telah dan sudah melewati masa transdental, keserakahan nafsu duniawi, dan setiap perbuatannya pada perilaku sehari-harinya, kemampuan materialnya tampil
mengelola dengan cara baik dan benar untuk menjadi manusia pasca materi. Saat ini di negeri ini para tokoh ketoprak politik sedang memainkan perannya di pentas panggung politik negeri ini. Untuk dapat melihat para tokoh ketoprak politik ini, Bung, Mbak, mari kita gunakan mata batin dan wawasan dan pengalaman-pengalaman yang telah kita dapatkan selama ini. Terima kasih.